Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan ketegangan, ambisi, dan perjuangan, yaitu kisah perebutan Mesir antara dua kekhalifahan besar dalam sejarah Islam, Daulah Abbasiyah dan Daulah Fatimiyah. Dua kekuatan ini memiliki tujuan yang sama, namun dengan jalan yang berbeda. Mereka ingin menguasai Mesir, negeri yang kaya akan sejarah, sumber daya, dan juga menjadi pusat penting dalam dunia Islam saat itu. Mari kita selami bersama bagaimana konflik besar ini dimulai, dan apa dampaknya bagi dunia Islam. Selamat menyaksikan, semoga kisah ini memberikan kita wawasan dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal ketegangan dua kekhalifahan. Pada abad ke-10 Masehi, dunia Islam terbagi dalam dua kekhalifahan besar yang berbeda pandangan, yaitu Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan Daulah Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Kekhalifahan Abbasiyah menganut paham Sunni dan menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, sementara kekhalifahan Fatimiyah menganut paham Syiah Ismailiyah dan bercita-cita untuk menyebarkan pengaruhnya di seluruh dunia Islam. Mesir menjadi wilayah yang sangat strategis bagi keduanya, karena selain memiliki sumber daya yang melimpah, Mesir juga menjadi pintu gerbang menuju Laut Tengah dan Afrika Utara. Kedua kekhalifahan ini memiliki ambisi besar untuk menguasai Mesir. Bagi Daulah Abbasiyah, Mesir adalah wilayah penting yang harus dipertahankan dari ancaman Fatimiyah. Sedangkan bagi Daulah Fatimiyah, Mesir adalah tanah impian yang dapat memperkuat posisinya di dunia Islam sekaligus memberikan jalur strategis menuju Baghdad. Munculnya dinasti Isyidiyah di Mesir. Di tengah ketegangan ini, Mesir sebenarnya berada di bawah kekuasaan dinasti Isyidiyah, sebuah dinasti lokal yang setia kepada Abbasiyah. Namun, kekuasaan Isyidiyah mulai melemah karena tekanan dari Fatimiyah yang terus mendesak masuk dari barat. Kekhalifahan Abbasiyah melihat kelemahan ini sebagai ancaman serius, dan mereka mulai mengirim bantuan militer untuk mempertahankan Mesir. Di sisi lain, Daulah Fatimiyah tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Mesir, dan mereka yakin bahwa dengan strategi yang tepat, Mesir dapat direbut dari kekuasaan Abbasiyah. Pemimpin Fatimiyah saat itu, Khalifah Al-Mu'izli dinilai, memutuskan untuk memimpin serangan besar-besaran demi mewujudkan ambisinya menguasai seluruh dunia Islam. Serangan Daulah Fatimiyah ke Mesir. Pada tahun 969 M, pasukan Fatimiyah yang dipimpin oleh Panglima Perang handal bernama Jauhar As-Sikili mulai melancarkan serangan besar ke wilayah Mesir. Pasukan Fatimiyah yang terlatih dan dilengkapi dengan persenjataan canggih berhadapan dengan pasukan Isyidiyah yang sudah lemah karena konflik internal dan keterbatasan sumber daya. Dengan cepat, pasukan Fatimiyah berhasil menguasai berbagai wilayah penting di Mesir. Kota-kota utama seperti Fustat jatuh ke tangan Fatimiyah, dan rakyat Mesir pun mulai menerima mereka sebagai penguasa baru. Jauhar As-Sikili, Panglima Fatimiyah, lalu membangun kota Kairo sebagai ibu kota baru dan simbol kekuatan Fatimiyah di Mesir. Reaksi Daulah Abbasiyah dan usaha merebut kembali Mesir. Berita tentang jatuhnya Mesir ke tangan Fatimiyah sampai ke Baghdad dan membuat kekhalifahan Abbasiyah terkejut. Khalifah Abbasiyah segera mengirim pasukan tambahan untuk merebut kembali Mesir. Konflik yang tadinya berupa perebutan pengaruh kini berubah menjadi perang terbuka antara dua kekhalifahan besar Islam. Namun, usaha Abbasiyah untuk merebut kembali Mesir tidaklah mudah. Pasukan Fatimiyah di bawah pimpinan Jauhar As-Sikili telah mengukuhkan pertahanan di sepanjang Sungai Nil dan di sekitar Kairo. Mereka juga memperoleh dukungan dari rakyat Mesir yang merasa Fatimiyah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka daripada Isyidiyah yang sebelumnya berkuasa. Selama beberapa tahun, pertempuran demi pertempuran terjadi antara pasukan Abbasiyah dan Fatimiyah. Meski Abbasiyah berhasil menguasai sebagian wilayah Mesir, namun kekuatan Fatimiyah di Kairo dan daerah sekitarnya tidak dapat tergoyahkan. Kemenangan Fatimiyah dan akhir perebutan Mesir. Setelah bertahun-tahun peperangan, Abbasiyah akhirnya mengalami kekalahan dalam usaha mereka merebut Mesir. Kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami banyak masalah internal, termasuk pemberontakan di berbagai wilayah dan kelemahan ekonomi. Kekurangan sumber daya membuat mereka tidak mampu lagi mempertahankan usaha perang di Mesir.
Akhirnya, Daulah Fatimiyah berhasil menguasai Mesir secara penuh dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaannya. Mereka pun mendirikan Al-Azhar, sebuah universitas dan pusat pendidikan Islam yang terkenal hingga kini, sebagai simbol penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah mereka. Dengan berdirinya Kairo sebagai ibu kota Fatimiyah yang baru, Mesir pun berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan. Dampak dan warisan perang antara Abbasiyah dan Fatimiyah. Meski Daulah Fatimiyah berhasil menguasai Mesir, perang antara Abbasiyah dan Fatimiyah meninggalkan dampak yang besar di dunia Islam. Masyarakat terpecah akibat perbedaan paham dan sering kali timbul konflik di antara pendukung kedua kekhalifahan ini. Mesir sendiri berkembang menjadi wilayah yang kaya akan keberagaman budaya dan ilmu pengetahuan, dengan Al-Azhar menjadi pusat pendidikan yang mengundang murid dari berbagai belahan dunia Islam. Di sisi lain, meski Fatimiyah berhasil meraih kekuasaan, perseteruan antara mereka dan Abbasiyah terus berlangsung secara politis, bahkan hingga setelah Fatimiyah mengalami kemunduran. Perang ini menjadi bukti dari persaingan dan perpecahan yang bisa muncul dalam sejarah Islam, namun juga mengajarkan bahwa ada nilai-nilai kemajuan ilmu dan budaya yang tetap diwariskan dari masa-masa sulit tersebut. Kisah perang antara Daulah Abbasiyah dan Daulah Fatimiyah dalam memperebutkan Mesir adalah kisah tentang ambisi, perjuangan, dan perpecahan yang memberikan banyak pelajaran berharga. Meskipun perang seringkali membawa kehancuran, ada juga peninggalan berupa kemajuan ilmu dan budaya yang tetap abadi di bumi Mesir. Hingga hari ini, Mesir tetap menjadi simbol dari kejayaan peradaban Islam yang pernah mengukir sejarah panjang di sepanjang sungai.